Namaku Rian, seorang perantau dari Lombok yang sedang menjalani kuliah di sebuah kampus swasta ternama di Bandung. Tahun 2013 adalah tahun pertama aku menginjakkan kaki di kota ini. Kota yang dingin, penuh dengan cerita, dan ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tinggal di sebuah kosan sederhana di pinggir kota, cukup dekat dengan kampus, tapi suasananya selalu terasa sepi saat malam tiba. Di kampus, aku bertemu dengan teman-teman baru yang baik hati, terutama Asep, cowok asli Jawa Barat yang supel, dan Badrul, teman asal Yogyakarta yang katanya sekarang menetap di Bali. Orangnya pendiam tapi punya aura misterius. Mereka berdua entah kenapa selalu punya cara untuk membuatku merinding dengan candaan mereka yang terasa aneh. Malam itu, seperti biasa, aku dan beberapa teman lainnya berkumpul di luar perpustakaan kampus. Tahun 2013 adalah masa-masa kejayaan Dota 2 dan kami, anak-anak kuliahan yang haus hiburan, sering menghabiskan malam bermain game di kampus karena ada wifi gratis. Suasana perpustakaan malam itu ramai, tapi di luar jendela, kegelapan malam Bandung terasa begitu pekat. Angin dingin sesekali menerobos masuk lewat celah-celah jendela, membuat bulu kudukku berdiri. Entah kenapa, malam itu aku merasa sedikit tidak nyaman, seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Sekitar pukul 1 dini hari, kami memutuskan untuk pulang. Asep dan Badrul, yang biasanya pulang bareng aku karena kosan kami searah, malam itu bertingkah aneh. Mereka saling pandang, lalu Asep nyengir lebar sambil berkata, "Yan, mending nginep di kosan gue aja deh malam ini. Serulah, kita lanjutin main di sana." Badrul cuma nyengir kecil, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Aku menolak bukan karena apa, tapi aku lebih suka tidur di kosanku sendiri. Lagi pula, besok pagi ada kuliah, dan aku bukan tipe yang suka bangun siang. "Yakin bro, besok gue pengen denger cerita lu ya," kata Asep sambil tertawa. Nadanya seperti menyindir. Badrul juga ikut tertawa, tapi tawanya terasa lebih dalam, seperti dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Aku cuma mengangguk sambil tersenyum kecut, berpikir mereka cuma bercanda seperti biasa. Aku mengayuh sepedaku menuju kosan. Jalanan malam Bandung terasa sepi. Hanya suara derit roda sepeda dan sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan. Lampu jalan yang temaram membuat bayangan pohon-pohon di pinggir jalan terlihat seperti sosok yang bergoyang pelan. Saat aku sampai di gang menuju kosan, tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Angin malam yang tadinya sejuk terasa lebih dingin, seperti ada embusan napas di belakang leherku. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan suara daun-daun bergesekan. Aku mempercepat kayuhan sepedaku, berusaha menepis perasaan aneh itu. Tapi semakin dekat ke kosan, perasaan itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang tak terlihat, tapi kehadirannya terasa begitu nyata. Saat aku membuka pintu kamar kos, aku merasa lega. Kamar kecilku dengan kasur sederhana dan meja belajar yang penuh buku terasa seperti tempat perlindungan. Tapi malam itu, tidurku tidak nyenyak. Di tengah malam, aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada suara samar, seperti langkah kaki pelan di luar kamar. Aku mencoba mendengarkan lebih saksama, tapi suara itu hilang. Aku menyalakan lampu, memeriksa jam. Pukul 03.15. Kamera ponselku kuarahkan ke jendela, berharap tak ada apa-apa di sana. Tapi di sudut mataku, sekilas aku melihat bayangan putih berkelebat di balik kaca jendela yang buram. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma imajinasi, tapi perasaan tak nyaman itu tak kunjung hilang. Pagi harinya, aku berangkat ke kampus dengan perasaan yang masih belum tenang. Asep dan Badrul sudah menungguku di kantin. Wajah mereka penuh tanya. "Gimana Yan? Semalam aman?" tanya Asep dengan senyum licik. Aku hanya menggeleng, tak ingin bercerita terlalu banyak, tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres.
dan entah kenapa, aku merasa bahwa ini baru permulaan. Malam itu, setelah kejadian aneh di malam sebelumnya, aku, Rian, mencoba menenangkan diri di kamar kosku. Kosanku terletak di sebuah gang sempit di Bandung. Sebuah bangunan 3 lantai yang sederhana tapi penuh dengan cerita. Lantai 1 hanya ada 3 kamar. Kamarku, kamar ibu kos, dan kamar Bang Willy, anak ibu kos yang punya ketertarikan aneh pada hal-hal mistis. Dulu, ada kakak senior yang juga tinggal di lantai 1. Tapi entah kenapa, kini hanya aku, ibu kos, dan Bang Willy yang menghuni lantai ini. Lantai 2 dihuni 3 penghuni lain. Mereka jarang di kos dan sekalinya di kos pulangnya malam karena penghuni lantai 2 adalah anak B. Jadi mereka keseringan pulang malam, dan di lantai 3 ada 1 kamar kecil plus balkon untuk menjemur pakaian. Suasana kosan ini selalu terasa sepi, apalagi di malam hari, ketika suara jangkrik dan angin malam jadi satu-satunya teman. Aku terbangun tiba-tiba sekitar pukul 1 dini hari. Jantungku berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang membangunkanku dari tidur lelap. Kamar kecilku gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu jalan yang masuk lewat celah jendela. Aku memicingkan mata, mencoba memahami apa yang salah, dan saat itulah aku melihatnya. Di pojok kamar, dekat lemari kayu tua yang sudah usang, ada sosok perempuan. Rambutnya panjang, hitam, dan menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Dia mengenakan baju putih yang terlihat usang, dan yang paling mengerikan, dia melayang. Kakinya tak menyentuh lantai, hanya mengambang beberapa inci di udara, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku terlonjak dari tempat tidur, hampir menjerit. Jantungku seperti mau copot. Dengan panik, aku berlari ke pintu dan mulai mengetuk pintu kamar ibu kos yang ada di sebelah kamarku. "Bu, Bu, buka pintunya!" teriakku sambil terus memukul pintu. Suaraku gemetar dan keringat dingin membasahi dahi. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Ibu kos dengan wajah mengantuk dan rambut yang sedikit acak-acakan menatapku bingung. "Rian, ada apa? Malam-malam gini ribut," katanya dengan nada kesal. "Bu, ada perempuan di kamarku. Dia melayang di pojok kamar," kataku. Suaraku masih terbata karena panik. Ibu kos memandangku dengan alis terangkat, seperti tak percaya. "Kamu mimpi kali, Nak Rian. Sudah, tidur lagi sana. Jangan kebanyakan main game malam-malam," katanya, lalu menutup pintu perlahan. Aku berdiri di depan pintu, merasa frustrasi sekaligus takut. Aku tahu itu bukan mimpi. Sosok itu terlalu nyata, wajah pucatnya, baju putihnya, dan cara dia melayang, seperti menatapku dengan diam. Aku tak mungkin kembali ke kamar malam itu. Dengan hanya mengenakan kaos dan celana pendek, aku mengambil sepedaku dan melaju menuju kosan Asep dan Badrul yang tak terlalu jauh. Jalanan Bandung malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan setiap bayangan pohon di pinggir jalan seolah-olah hidup, mengikuti setiap gerakanku. Angin dingin menusuk tulang, dan aku tak berani menoleh ke belakang, takut melihat sesuatu yang seharusnya tak ada. Sampai di kosan Asep, aku mengetuk pintu dengan keras. Asep membuka pintu dengan wajah setengah mengantuk, tapi begitu melihatku, dia langsung nyengir. "Haha, apa ini, Ri? Beneran ketakutan ya?" katanya sambil membiarkanku masuk. Badrul yang sedang duduk di kasur sambil main ponsel juga ikut tertawa kecil. Aku menceritakan semuanya, tentang sosok perempuan di pojok kamar, tentang bagaimana dia melayang, dan tentang betapa takutnya aku. Tapi mereka malah menertawakanku. "Wah Ri, lu udah resmi jadi target penunggu kampus nih," canda Asep. Badrul dengan senyum misteriusnya hanya berkata, "Dia cuma numpang bro, tenang aja, katanya sih dia baik." "Baik apaan?" protesku, kesal tapi juga lega karena mereka masih mau menerimaku malam itu. Mereka menyuruhku tidur di sofa kecil di kamar Asep, dan meski suasana di kosan mereka jauh lebih ramai,
Aku masih merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan di luar jendela. Malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok perempuan berbaju putih itu seolah muncul di pikiranku, tersenyum dengan wajah pucat yang tak pernah kuingat jelas. Hari-hari di kosan Asep dan Badrul terasa seperti pelarian sementara dari ketakutanku. Sudah 3 hari aku menginap di sana, tidur di sofa sempit yang bikin punggungku pegal. Aku, Rian, masih dihantui bayangan perempuan berbaju putih yang kulihat di kamarku. Asep dan Badrul seperti biasa, cuma menertawakanku setiap kali aku menceritakan ketakutanku. Yan, lu lebay banget sih. Itu cuma penunggu kampus bro, nggak usah takut, kata Asep sambil nyengir. Badrul dengan senyum misteriusnya, cuman menambahkan, dia cuma numpang Yan. Santai aja. Aku kesal, tapi juga putus asa. Aku minta tolong mereka untuk membantu mengusir apapun yang mengikutiku. Tapi mereka cuma tertawa dan bilang, nanti kita pikirin deh. Aku tahu, mereka cuma bercanda. Hari ketiga, aku merasa tak enak. Tak bisa selamanya numpang di kosan orang. Pagi itu, aku memutuskan pulang ke kosanku sendiri. Aku bersepeda di bawah langit Bandung yang cerah, tapi hati kecilku masih dipenuhi kecemasan. Sesampainya di kosan, aku langsung mandi dan bersiap ke kampus. Hari itu kuliah terasa panjang, pikiranku tak bisa lepas dari kejadian malam sebelumnya. Setelah pulang, aku merasa sangat lelah. Usai salat maghrib, aku duduk di kasur bermaksud membaca buku, tapi entah kenapa mataku berat sekali. Tanpa sadar, aku ketiduran. Di tengah malam aku tersentak bangun. Jantungku berdegup kencang, seperti ada yang memanggilku dari dalam mimpi. Aku mendengar suara lembut, seperti bisikan seorang perempuan. Yan, bangun. Yan, Yan, bangun. Suara itu terasa begitu dekat, seperti seseorang berbicara tepat di samping telingaku. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan ringan di pahaku, seperti ada yang menepuk pelan untuk membangunkanku. Aku membuka mata dengan panik. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk lewat jendela. Aku melirik ke jam dinding, pukul 2.15 dini hari. Dalam hati, aku berpikir, ini kosan cowok, mana mungkin ada cewek di sini. Rasa takut langsung menyerang. Aku melompat dari kasur dan berlari ke pintu kamar ibu kos, mengetuknya dengan keras sambil berteriak, "Bu, bu, tolong buka." Beberapa menit kemudian, ibu kos membuka pintu dengan wajah mengantuk dan sedikit kesal. "Rian, apalagi sih? Malam-malam gini," katanya, suaranya serak. Aku menceritakan semuanya dengan napas tersengal, tentang suara perempuan, sentuhan di paha, dan betapa nyatanya itu semua. Ibu kos menghela napas panjang, seperti sudah lelah mendengar keluhanku. Tapi kali ini, dia tak langsung menyuruhku tidur. Dia memanggil Bang Willy, anaknya, yang dikenal punya pegangan soal hal-hal mistis. Bang Willy keluar dari kamarnya dengan wajah santai, tapi matanya langsung menatapku dengan penuh perhatian. "Ceritain lagi, Ri, apa yang lu rasain tadi?" katanya. Aku mengulang ceritaku dan dia hanya mengangguk pelan. Lalu dia masuk ke kamarku, berdiri di tengah ruangan dan memandang ke sekeliling dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat dia berbicara pelan dalam bahasa Sunda kepada ibu kos. Aku tak paham semua kata-katanya, tapi aku menangkap intinya. "Iya, ada di sini, tapi dia nggak ganggu, Bu. Kayaknya cuma numpang." Aku merinding mendengarnya. Ibu kos menatapku, lalu berkata, "Rian, malam ini kamu tidur di lantai 2 dulu ya. Besok kamar ini kita bersihin. Willy bilang dia mau ambil air dulu buat ritual kecil." Aku cuma bisa mengangguk, masih shock. Ibu kos mengantarku ke lantai 2, ke kamar Andi, teman dari Sumedang yang terkenal sebagai wibu akut. Saat kami sampai, Andi masih terjaga, duduk di kasurnya dengan headset di telinga, menyanyi pelan lagu tema Inuyasha, Change the World. Dengan nada fals yang bikin suasana horor tiba-tiba jadi agak lucu. Dia menoleh,
sedikit kaget melihatku dan ibu kos. "Loh Yan, kamu kenapa?" tanyanya. Ibu kos menjelaskan sekilas bahwa aku akan tidur di kamarnya sementara waktu. Andi cuma mengangguk, tapi matanya seperti menyimpan tanya. Aku berbaring di kasur cadangan di kamar Andi, mencoba menenangkan diri. Tapi di tengah suara Andi yang masih bersenandung lagu anime, aku tak bisa lepas dari perasaan bahwa sesuatu masih mengawasiku dari kegelapan. Aku mencoba berpikiran positif sih sebenarnya. Kemungkinan dia membangunkanku untuk melakukan sholat isya. Akhirnya aku sholat isya di kamarnya Andi waktu itu terus tidur. Pagi itu, sinar matahari Bandung yang lembut menyelinap lewat jendela kamar Andi di lantai 2 kosan. Aku, Rian, bangun dengan tubuh lemas setelah malam yang penuh ketegangan. Andi, teman wibu yang masih setia dengan headsetnya, menatapku dengan ekspresi penasaran sambil melepas earphone-nya. "Yan, semalam kenapa sih? Kok tiba-tiba tidur di sini?" tanyanya, suaranya santai tapi matanya menyelidik. Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Dari penampakan perempuan berbaju putih di pojok kamarku, suara lembut yang memanggil namaku, hingga sentuhan di pahaku yang membuatku lari ketakutan ke kamar ibu kos. Andi cuma manggut-manggut, wajahnya tak menunjukkan keterkejutan. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan cerita-cerita semacam ini. "Gitu ya? Wah, kosan ini emang punya banyak cerita bro," kata Andi sambil nyengir. Dia lalu bercerita tentang beberapa kejadian aneh di kosan ini. Dari suara langkah kaki di lantai 3 tengah malam, hingga bau bunga melati yang tiba-tiba muncul di kamar mandi lantai 2. "Tapi tenang aja Yan, selama ini gak ada yang bener-bener ganggu. Mungkin cuma numpang lewat," tambahnya, nadanya ringan seperti sedang ngomongin cuaca. Aku cuma bisa mengangguk, tapi hati aku tahu ini bukan akhir cerita. Ada sesuatu di kosan ini, dan aku mulai merasa ini bukan sekadar numpang lewat. Siang itu, setelah kuliah selesai, aku bertemu Asep dan Badrul di kantin kampus. Wajahku masih pucat karena kurang tidur dan ketakutan semalam. Asep langsung menyapa, "Wah Yan, lu kayak orang abis ketemu setan." Aku cuma nyengir kecut, lalu menceritakan kejadian semalam, suara perempuan itu, sentuhan di pahaku, dan bagaimana Bang Willy bilang dia cuma numpang. Mereka berdua kaget, terutama saat aku menyebut soal sentuhan fisik. "Serius bro? Sampai disentuh? Aku kira cuma penampakan doang," kata Badrul, matanya melebar. Asep dengan senyum nakalnya menimpali, "Wah, mungkin dia suka sama lu Yan. 3 hari doang, biasanya ketempelan itu abis itu hilang." Aku cuma membalas, "Kampret lu." Dan kami bertiga tertawa lepas, mencoba meredakan ketegangan dengan candaan. Untuk mengalihkan pikiran, Asep mengajak main Dota 2 lagi di perpustakaan kampus malam ini. "Ada event bro, menang, kita bisa dapat skin set. Lu ikut kan?" katanya dengan semangat. Aku mengangguk setuju. Aku pikir, kalau aku capek abis main game, aku bisa langsung pulang ke kosan dan tidur nyenyak tanpa memikirkan dia yang mungkin masih mengintai. Masa-masa kuliah seperti ini, dengan tawa bersama teman dan keseruan main game, memang selalu jadi pelarian terbaik. Tapi di sudut hatiku, aku tahu malam ini mungkin tak akan semudah itu. Kami berjalan menuju perpustakaan kampus saat senja mulai turun. Langit Bandung berubah jingga, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat melewati gang sempit menuju kampus, aku tak bisa menahan diri untuk sesekali menoleh ke belakang, merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari kegelapan. Dari Bang Willy, Asep dan Badrul yang bilang kalau dia cuman numpang doang, ini aku baru percaya sih. Karena sudah 3 orang yang mengatakan hal yang sama, dan ketiga orang ini pun punya kemampuan spesial. Jadi aku sendiri agak tenang, walau masih ada rasa ketakutan sedikit. Malam itu, setelah puas bermain Dota 2 di perpustakaan kampus, aku pulang ke kosan sekitar pukul 1 dini hari. Jalanan Bandung terasa sepi, hanya suara sepedaku yang berderit di gang sempit.
Aku capek tapi lega, berharap malam ini aku bisa tidur tanpa gangguan. Sesampainya di kamar, aku langsung terlelap tanpa pikir panjang. Tapi malam itu, mimpiku membawa ke sesuatu yang tak pernah kulupakan. Dalam mimpi, aku berdiri di luar kosan, menatap jendela kamarku yang gelap. Di dalam, ada sosok perempuan berbaju putih. Wajahnya cantik, pucat, dengan senyum manis yang entah kenapa terasa hangat sekaligus mengerikan. Rambutnya panjang, menjuntai, dan dia melambai pelan, seolah menyuruhku masuk. Aku terpaku, bingung, tapi ada dorongan aneh untuk mendekat. Tiba-tiba, seorang kakek tua muncul dari sisi rumah. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan dia menggenggam lenganku dengan kuat. "Jangan masuk, biarkan saja," katanya dengan suara berat. Lalu, dia berjalan masuk ke kosan, menghampiri perempuan itu, dan seolah memintanya pergi. Aku terbangun dengan jantungan, keringat dingin membasahi dahi. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Aku kesiangan untuk salat subuh. Pagi itu, kosan terasa sepi. Semua penghuni sepertinya sudah beraktivitas, dan ruangan masih gelap karena gorden belum dibuka. Aku membuka gorden, membiarkan sinar matahari masuk, lalu buru-buru wudhu dan salat. Setelah itu, aku mencari sarapan di warung dekat kosan dan bersiap ke kampus untuk kelas pagi. Di kampus, setelah kelas selesai, Asep dan Badrul menemui aku di kantin seperti biasa. Kami ngobrol ngalor ngidul, tertawa, sampai akhirnya Asep menatapku dengan senyum misterius. "Dia udah pergi, Yan," katanya tiba-tiba. Aku mengerutkan kening. "Dia? Siapa?" tanyaku, meski aku sudah menduga maksudnya. "Iya, si penunggu. Dia cuman mau bilang terima kasih," jawab Asep. Badrul menimpali, "Katanya di sekitar kampus ini setiap wilayah punya penunggu, Yan. Dia mungkin mau pindah ke tempat lain dan butuh numpang dulu sebagai media buat lewat. Tapi tenang, dia nggak ganggu. Cantik kan?" Aku cuman nyengir kecut. "Cantik sih, tapi kalau setan mana berani, bro," kataku, dan kami bertiga tertawa lepas mencairkan suasana. Sore itu, saat kembali ke kosan, ibu kos dan Bang Willy sudah menunggu di ruang tamu. Ibu kos menyerahkan sebuah kendi kecil berisi air. "Rian, cipratin ini ke seluruh kamar lu, terus pel lantainya pakai air ini," katanya dengan serius. Aku baru tahu, ternyata Bang Willy kemarin pergi ke rumah gurunya untuk meminta air doa untuk membersihkan kamarku. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan langsung melakukan apa yang diminta. Aroma air itu aneh, seperti campuran bunga dan rempah, tapi entah kenapa, kamarku terasa lebih ringan setelahnya. Malamnya, Bang Willy mengajakku ke warkop di samping kosan. Di bawah lampu neon yang temaram, dia mulai bercerita. "Sebenarnya perempuan itu udah pergi, ya. Dia cuma mau kenalan sama ngucapin terima kasih," katanya dengan senyum tipis. "Cantik kan?" Aku menggeleng pelan. "Jujur, Bang, aku nggak terlalu jelas lihat wajahnya." Lalu aku menceritakan mimpiku tentang perempuan yang melambai dan kakek yang menahanku. Bang Willy mengangguk. "Kakek itu penunggu baik di rumah ini, dia jagain kita. Si perempuan cuma numpang lewat, Yan. Dia butuh media buat pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Soalnya tiap daerah punya penjaga sendiri," jelasnya. Aku terdiam mencerna kata-katanya. Ternyata, apa yang dikatakan Asep dan Badrul sama persis dengan cerita Bang Willy. "Dia bilang ada selendang buat lu sebagai tanda terima kasih," tambah Bang Willy sambil nyengir. "Mau nggak?" Aku langsung menggeleng keras. "Buat Bang Willy aja deh," kataku, setengah bercanda tapi jantungan. Bang Willy tertawa, tapi matanya seolah menyimpan rahasia. Aku tak bertanya lebih jauh. Yang penting, kamarku kini terasa tenang, dan aku bisa tidur tanpa merasa diawasi lagi. Kisah ini adalah pengalaman nyataku di Bandung, dan meski nama-namanya kusamarkan, cerita ini benar adanya. Kosan itu masih menyimpan banyak misteri lain, dan cerita horor lainnya selama aku kuliah akan kuceritakan di lain waktu.
Terima kasih sudah menonton kisah nyata yang dialami Rian bersama penunggu berbaju putih. Di setiap sudut kota, di setiap geng sempit, ada mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Tak selalu terlihat, tapi selalu ada. Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi kosan tua di Bandung itu masih menyimpan rahasia lain yang lebih mengerikan. Apa yang pernah dialami penghuni lain di lantai 3? Dan siapa sebenarnya kakek misterius yang menjaga kosan itu? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di Duh Serem, karena cerita horor berikutnya akan membawamu ke sisi gelap Bandung yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.